Ini pulang dari Dimadompu. Saya bertemu dengan masa ini. Saya bertemu masyarakat kemarin di Manggelewa. Saya mendapat informasi dari masyarakat di Desa Laju yang kemarin beberapa orang ditangkap karena boikot jalan. Saya menerima informasi dari masyarakat juga di Kecamatan Tekat. Kejadiannya sama. Kejadiannya memang terjadi seperti ini. Nah, oleh karenanya saya sekali lagi menyampaikan justru akan kita fasilitasi dan kami akan di Komisi 2 insya Allah akan menjembatani kebutuhan ini. Adik-adik yang saya hormati, dari 3 tuntutan yang ada, ini lumrah, ini wajib dan harus segera dilaksanakan. Saya hari ini sedang rapat di Komisi 2, adik-adik. Hari ini saya dengan Komisi 2 secara maraton sedang melakukan rapat dengan mitra kami. Di antaranya nanti Dinas Pertanian, Bulog juga, Perdagangan juga. Dan ini menjadi atensi kami di Komisi 2. Insya Allah akan menindaklanjuti, akan bersama teman-teman mengawal ini untuk segera diwujudkan. Setuju? Setuju? Setuju. Tapi satu persoalannya, ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang lumrah terjadi hampir setiap tahun. Saya dulu adik-adik melakukan riset soal jagung ini hampir 9 bulan tahun 2018. Jadi mata rantai permainannya itu semua ada. Jadi panjang. Pemerintah sudah mengeluarkan HPP di angka 5.000, kadang-kadang di lapangan bisa menjadi 4.000. Pertama itu karena mata rantai yang begitu panjang. Jadi ada perusahaan, ada pelele tingkat 1, pelele tingkat 2, sehingga sampai ke masyarakat harusnya kadar 18 atau kadar 17 diterima dengan 5.000, tapi karena panjangnya mata rantai itu bisa diterima dengan 2.000. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, memang kalau tidak ada suara publik, kalau tidak ada informasi fakta dan lapangan seperti ini, maka susah informasi itu berubah. Tapi satu kali lagi, aturan yang diajarkan oleh teman-teman tadi, ada regulasi yang mengatur HPP, harga standar. Jikalau itu ada suara publik, DPRD menyuarakannya, pemerintah menyuarakannya, Dompu, Bima, dan Pulau Sumbawa itu adalah daerah sebagai kontribusi jagung nasional. Jadi teman-teman harus tahu, Dompu, Bima, Pulau Sumbawa itu adalah kontribusi jagung nasional. Bukan hanya soal jagungnya, tapi harganya, nasibnya petani, dan juga bagian dan seluruh kehidupan lingkup jagung ini harus dijamin oleh pemerintah. Sekali lagi, apa yang menjadi usulan teman-teman ini, insya Allah saya akan sampaikan, saya akan tindak lanjuti di Komisi 2, dan insya Allah karena ini regulasinya ada di pusat, secara kelembagaan Komisi 2 nanti akan kami di Jakarta untuk segera diselesaikan masalah itu. Pemerintah provinsi yang bisa memfasilitasi, teman-teman juga harus mendorong pemerintah kabupaten untuk segera bersuara di pusat, sehingga secara kolektif jagung yang betul-betul bisa berkontribusi nasional untuk Indonesia, Nusa Tenggara Barat juga harus berdampak untuk masyarakat. Teman-teman, saya kira demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang disampaikan insya Allah akan kami tindak lanjuti di Komisi 2, dan kami akan mengabari teman-teman secepatnya tahapan-tahapan dilaksanakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani, kawan-kawan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ahdiansa selaku Dapilna Bima Dompu, yang saya rasa cuman hanya mewakili teman-teman Manggelewa, teman-teman Kempo, teman-teman Laju. Jadi di situ kan gudangnya cukup besar. Akan tetapi coba lihat di Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Wira, Kecamatan Sape, Wawo, itu di pelosok, Pak. Coba Bapak datangi, bagaimana nasibnya. Keluarga kita, ayah kita, saya berada di Dusun Lumbang. Jujur, harga saat ini 3.000 sekian. Sedangkan acuan yang diberikan oleh pemerintah atau HAP-nya itu 4.200. Sedangkan harga bibit, harga pupuk itu ketika berada di pelosok itu lebih mahal ketimbang yang ada di pusatnya. Nah, coba itu dipertimbangkan, Pak. Dan begitu yang disampaikan oleh Bapak, pemerintah Kabupaten Bima sudah mendorong terkait dengan isu yang pertama, apa yang
saya tunturkan, dan isu poin yang kedua dan ketiga. Kemarin pada tanggal 16 April, pemerintah Kabupaten Bima daripada Dinas Pertanian sudah rapat secara virtual atau secara Zoom dengan Bappenas hari ini, dan kemudian hari ini kita meminta kepada DPRD Provinsi NTB untuk bersama-sama mendorong bagaimana usulan pemerintah Kabupaten Bima terkait dengan harga tersebut, agar bagaimana harus secara merata, Pak, bukan saja dimanggil lewat di Tempo dan di Laju, di Sapi, di Wera, di Ambalawi, di Wawo, di Langgutu, di Parato, di Soromandi, di Tonggo, itu tapi Bapak semua. Itu mungkin sekian dari saya, mungkin bisa diatensi dan bisa ditindaklanjuti, Pak. Bila sudah bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ini akan rapat dengan Dinas Pertanian. Salah satu materinya soal ini. Nah, apa yang menjadi aspirasi teman-teman ini, tolong ditandatangani secara legal, dokumen semua. Sekarang saya sampaikan, biar nanti secara kelembagaan Dinas Pertanian mengeluarkan rekomendasi, Dinas Perdagangan mengeluarkan rekomendasi, agar pemerintah provinsi segera bersurat untuk kebutuhan perbaikan HPP ini.